Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube channel Berbagi Makna 7, yang mana kali ini kami dari channel Berbagi Makna 7 ingin menyampaikan suatu hal dengan segala kerendahan hati, yang kami beri judul adalah pemimpin omon-omon. Saya kira bahasa omon-omon ini lagi tren, yang maknanya adalah pemimpin yang cuman bisa ngomong. Kenapa judul pemimpin omon-omon ini kami sampaikan sekarang? Karena kita tahu semua bahwa kita habis memilih pemimpin daerah, pemimpin wilayah, dan pemimpin nasional. Dan kata pemimpin ini sesungguhnya berlaku untuk umum, dari mulai pemimpin rumah tangga, pemimpin di level RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota madya, gubernuran, sampai pemimpin nasional. Kita tahu semua bahwa hari-hari ini sudah mulai banyak pemimpin-pemimpin daerah, baik pemimpin yang levelnya kota madya atau kabupaten, maupun pemimpin yang levelnya provinsi, yaitu seorang gubernur, yang tadi wali kota dan bupati. Jadi daerah tingkat 2 itu wali kota, bupati, di atasnya adalah wilayah itu gubernuran oleh gubernur, dan di atasnya lagi adalah nasional, yaitu seorang presiden. Yang pertama ingin kami sampaikan dalam membahas soal pemimpin, tentu kami tidak akan bosan-bosannya menyampaikan bahwa syarat pokok yang disyaratkan bagi seorang pemimpin di level manapun sesuai dengan nilai-nilai Islami ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jujur, terpercaya, komunikatif, dan cerdas. Nah, untuk urusan yang bernama tabligh atau komunikatif, ini adalah diperlukan oleh seorang pemimpin untuk berkomunikasi dengan yang dipimpinnya, tetapi seorang pemimpin untuk melakukan komunikasi dengan yang dipimpinnya itu harus komunikasi yang proporsional, yaitu komunikasi yang memang isinya berkualitas dan tidak berlebihan. Pemimpin diharapkan itu hari-hari bekerja nyata sesuai dengan harapan bagi yang dipimpinnya. Tapi kalau pemimpin hanya bisa bicara saja, maka itulah yang disebut pemimpin omon-omon. Pemimpin omon-omon adalah pemimpin yang hanya bicara tanpa mencetak karya-karya
yang diinginkan oleh yang dipimpinnya. Sebagai contoh, pemimpin di level kabupaten atau kota madya, bahkan sampai presiden, yang harus tertanam di benak otak dan hatinya bahwa para pemimpin ini adalah para abdi rakyat yang harus merasa malu kalau tidak mencetak prestasi, utamanya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Jadi, kalau buat kami, kalau jadi pemimpin kemudian tidak menghasilkan apa-apa, ada seorang pemimpin di tingkat gubernur atau wilayah, tingkat kemiskinannya luar biasa, dan tidak ada perbaikan apapun, itu mestinya pemimpin yang seperti itu merasa malu. Karena apa? Hidupnya telah dihidupi oleh rakyat dalam bentuk gaji. Jadi para pemimpin ini adalah para pemimpin yang tidak lain tidak bukan adalah para pengabdi rakyat, yang mana kedaulatan tertinggi dan sejati ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, kami bicara soal pemimpin omon-omon ini, ada 3 jurusan yang ingin kami address. Yang pertama, kepada rakyat yang dipimpin, karena kita sudah sepakat untuk memilih seseorang menjadi pemimpin kita harus memberikan dukungan sepenuhnya. Dan bagi para pemimpin yang telah kita pilih, maka para pemimpin ini hendaknya sadar sesadar-sadarnya bahwa harus memegang teguh amanat dan haram hukumnya untuk berkhianat. Saya ulangi, berpegang teguh memegang amanat dan haram hukumnya untuk berkhianat. Kenapa? Karena rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi dan sejati, dan para pemimpin di negeri ini tidak lain tidak bukan adalah para pengabdi rakyat yang hidupnya telah dihidupi oleh rakyat, yaitu rakyat telah memberi gaji setiap bulannya atau setiap saat. Inilah kesadaran yang harus dipegang oleh pemimpin atau oleh seorang pengabdi rakyat, dan juga kesadaran bagi rakyat yang dipimpinnya bahwa rakyat setelah memberikan dukungan atau setelah memilih harus memberikan dukungan dan hormat kepada para pemimpinnya. Hormat terhadap pemimpin di negara demokrasi itu bukan isinya sebuah bentuk sembah-sembah atau puja dan puji, tetapi hormat dalam pengertian taat apa yang telah digariskan oleh pemimpin untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi bagi rakyat yang dipimpin juga harus hormat dan patuh terhadap pemimpin selama pemimpinnya jujur, terpercaya, komunikatif, dan cerdas. Nah, kalau dalam bahasa Islam itu adalah sidik, amanah, tablek, fatonah. Nah, tablek inilah komunikasi, yaitu disampaikan melalui berbagai instrumen. Nah, tetapi dalam berkomunikasi ini pemimpin hendaknya berbicara secukupnya, tidak berlebihan.
efektif, dan efisien. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin hari-hari hanya bisa bicara, maka itulah pemimpin omon-omon namanya. Hal lain yang ingin kami sampaikan, kami address kepada presiden kita yang sama-sama telah kita pilih dan kita sepakati untuk menjadi seorang pemimpin nasional, yaitu Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Setelah kita sepakat dan memilih beliau untuk menjadi pemimpin di negeri ini, maka kita berkewajiban sama seperti yang tadi kami sampaikan. Pertama, harus hormat. Yang kedua, harus memberikan dukungan penuh selama presiden menjalankan mandatnya secara baik dan benar. Khusus kepada Bapak Presiden Jenderal Prabowo, kami mengajak kepada segenap rakyat Indonesia, kita harus menjadi rakyat yang komited terhadap komitmen. Dalam bentuk apa? Berikan dukungan kepada Bapak Jenderal Prabowo untuk menjalankan mandatnya yang tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat semesta. Itulah mandat atau tugas utama yang harus dijalankan oleh seorang presiden. Kita cukup beralasan untuk memberikan dukungan kepada Bapak Jenderal Prabowo sebagai presiden kita karena beberapa alasan. Satu, beliau adalah seorang yang gagah dan gigih. Kenapa saya sebut gagah dan gigih? Beliau adalah seorang tentara yang gagah dan berpangkat jenderal. Kenapa saya katakan Pak Prabowo presiden kita ini adalah seorang yang gigih? Kita telah menyaksikan bersama bahwa Pak Prabowo telah berulang kali mencalonkan dirinya sebagai presiden tanpa pernah menyerah dan putus asa, dan alhamdulillah hari ini atau saat ini beliau telah terpilih menjadi seorang presiden Republik Indonesia yang kita cintai. Alasan yang berikutnya, kalau kita bisa menambahkan dari terah bahwa Jenderal Prabowo ini adalah putranya atau salah satu putranya dari seorang begawan ekonomi kita yang bernama Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, yang tersebut sebagai begawan ekonomi Indonesia. Jadi untuk memberikan dukungan kepada presiden kita yang bernama Jenderal Prabowo Subianto, karena beliau adalah orang yang gagah dan gigih. Yang kedua adalah orang yang mempunyai terah, memiliki intelektual yang sangat mumpuni, yaitu putra atau salah satu putra dari almarhum Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang pegawan ekonomi nasional kita yang tidak pernah kita lupakan. Nah, dari hal-hal seperti itu, rakyat pasti menaruh harapan. Jadi kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, syukur-syukur kalau Anda sebagai seorang presiden bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh segenap rakyat Indonesia. Kalaupun belum mampu mewujudkan
apa yang dikehendaki oleh rakyat, minimal harus mampu mewujudkan atau memberi harapan. Sebagai contoh, kalau kita belum bisa membantu atau memberi seseorang, paling tidak kita bisa memberi harapan supaya rakyat yang dipimpin tetap memberikan dukungan dan tentu diiringi oleh doa-doa agar pemimpin yang telah kita pilih mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua, yaitu bagi rakyat yang dipimpin maupun bagi pemimpin yang memimpin rakyatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.